Assalamualaikum anak-anak. Selamat ya. Kalian sudah diterima sebagai siswa SMP Negeri 20 Jakarta. Semoga kalian bisa belajar lebih giat lagi di jenjang yang lebih tinggi ini. Prestasi kalian sangat penting untuk membawa nama baik pribadi, orang tua, dan sekolah kita SMP Negeri 20 Jakarta. Oleh karena itu, simak beberapa informasi berikut ini. Visi SMP Negeri 20 Jakarta adalah mewujudkan warga SMP Negeri 20 Jakarta menjadi insan yang berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dalam menghadapi persaingan global. Visi tersebut akan dijabarkan ke dalam beberapa misi. Yang pertama, melaksanakan pembinaan keagamaan secara rutin dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran jarak jauh, sebelum kalian melaksanakan kegiatan belajar, diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan tadarus bagi yang muslim dan membaca Alkitab bagi non-muslim selama 10 menit dari jam 7. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Anak-anak, kalian harus menaati jadwal yang sudah ditetapkan oleh SMP Negeri 20 Jakarta. Setiap pembelajaran harus diikuti dengan baik, termasuk tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Karena tugas tersebut akan dinilai oleh Bapak Ibu Guru dan dijadikan sebagai pedoman pengolahan nilai rapot. Kalian juga akan diabsen oleh guru pengajar dan dilaporkan ke wali kelas masing-masing. Yang ketiga adalah mengikut sertakan peserta didik dalam setiap kompetisi, baik bidang akademik maupun non-akademik. Jadi, kalian berhak mengikuti kompetisi yang diadakan oleh dinas terkait, baik bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat adalah memegang teguh pelaksanaan disiplin sekolah secara terus-menerus dan berkesinambungan. Disiplin ini berawal dari yang pertama adalah disiplin dalam beribadah. Sebagai warga negara yang baik, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah disiplin dalam belajar. Sebagai siswa, sudah menjadi kewajiban melaksanakan proses belajar. Oleh karena itu, pendisiplinan dalam belajar perlu ditegakkan. Yang ketiga adalah disiplin dalam menjalankan aturan-aturan yang ada di sekolah. Baik itu mengenai rambut, ataupun pakaian, ataupun aturan-aturan yang berkaitan dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Yang kelima adalah melaksanakan bimbingan dan konseling secara rutin dan berkesinambungan. Anak-anak, ini adalah ruang BK tempat kalian konsultasi dengan Bapak Ibu Guru BK. Di SMP Negeri 20 Jakarta,
Ada 4 guru BK yang siap membimbing kalian secara rutin dan berkesinambungan agar proses pembelajaran berjalan secara baik. Apabila kalian punya permasalahan-permasalahan, kalian harus membicarakan dengan wali kelas dan guru BK. Guru BK inilah yang akan menjadi teman kalian apabila kalian memiliki permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan dengan teman maupun yang berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Yang keenam adalah memelihara sarana dan prasarana sekolah secara rutin dan berkesinambungan. Dalam memelihara sarana dan prasarana sekolah ini adalah tugas kita bersama. Tidak boleh ada seorang pun yang merusak sarana dan prasarana sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk sekolah kita. Yang ketujuh adalah melaksanakan kegiatan yang membentuk kepribadian bangsa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anak, di SMP Negeri 20 Jakarta terdapat 13 macam ekstrakurikuler yang nanti kalian boleh memilihnya. Yang wajib adalah pramuka dan rohis maupun rokris. Kalian wajib mengikuti kegiatan pramuka, rohis ataupun rokris tersebut. Karena kondisinya sedang pandemi COVID-19, maka kegiatan ekstrakurikuler terutama pramuka, rohis dan rokris dilaksanakan dengan menggunakan media Zoom meeting. Misi yang ke-8 adalah mau bekerja sama demi terwujudnya cita-cita bersama. Sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan, SMP Negeri 20 Jakarta bercita-cita seluruh warganya bisa saling berkolaborasi. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademik SMP Negeri 20 Jakarta harus bisa bergotong royong, bekerja sama, bahu-membahu demi kemajuan SMP Negeri 20 Jakarta. Untuk menjadi acuan proses pembelajaran di SMP Negeri 20 Jakarta, di sini Ibu akan menjelaskan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang harus kalian capai selama kalian belajar 1 tahun pada kelas 7. Jadi, pada saat kalian melaksanakan proses penilaian harian, penugasan, penilaian tengah semester, ataupun penilaian akhir semester, nilai kalian terstandarkan oleh KKM. KKM di kelas 7 untuk semua mata pelajaran adalah 80. Kemudian, pada saat kalian memiliki KKM 80, rentang nilai berapakah yang bisa kalian peroleh untuk mendapatkan predikat A, B, C, ataupun D. Apabila nilai kalian kurang dari 80, maka itu adalah D atau kurang. Apabila nilai kalian 80 sampai 86, maka predikatnya adalah C atau cukup. Apabila nilai kalian 87 sampai 93, maka predikat nilai kalian adalah B atau baik. Sedangkan untuk mendapatkan predikat A atau sangat baik,
Berarti nilai kalian harus mencapai 94 sampai 100. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk bisa sukses, maka Ibu akan memberikan trik atau cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah tetapkan tujuan. Dengan menetapkan tujuan atau target, misal kamu ingin memasuki SMA yang kalian idam-idamkan atau perguruan tinggi yang kalian idam-idamkan, ataupun lebih jauh lagi, kalian sudah memiliki cita-cita yang sejak kecil sudah kalian tanamkan di dalam hati kalian. Maka perlu di kamar kalian tulis besar-besar apa tujuan kalian. Menentukan tujuan bisa menjadi sebuah motivasi jika kamu mulai merasa kehilangan minat untuk belajar. Memiliki tujuan yang jelas membantu kamu tetap fokus dan konsisten selama proses belajar. Trik cara belajar yang efektif dan efisien yang kedua adalah buat suasana belajar yang nyaman. Suasana belajar yang nyaman ini penting agar kalian tetap fokus dalam belajar. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan, maka bisa belajar di perpustakaan ataupun kamar ataupun di tempat-tempat yang kalian enak untuk mencapai ketenangan tersebut. Tetapi ada juga yang dalam belajar lebih terserap jika sambil mendengarkan musik. Semua itu tergantung diri kalian. Kenali diri kalian dan buat suasana belajar senyaman mungkin untuk kalian. Cara belajar efektif dan efisien selanjutnya adalah dengan membuat ringkasan ataupun intisari, atau bahasa kerennya adalah peta konsep. Apabila kalian bisa menuliskan pokok-pokok penting dari pelajaran yang sudah kalian pelajari ataupun rumus, misalnya di dalam pelajaran matematika ataupun fisika, sebenarnya kalian telah mengulang materi yang telah kalian dapatkan. Dengan mengulang materi yang telah kita pelajari tersebut, membantu kita memasukkan ke dalam memori jangka panjang. Dan jangan lupa dalam membuat ringkasan harus menggunakan kalimat kalian sendiri ya, karena dengan kalimat sendiri membantu pengingatan kita menjadi lebih baik. Cara belajar efektif dan efisien yang keempat adalah pahami, bukan menghafal. Seringkali seseorang malah menghafal materi, bukan memahaminya. Padahal sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Cara belajar efektif dan efisien yang terakhir adalah pantang menyerah. Jika semua sudah kalian lakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kalian gagal. Ingatlah bahwa kalian tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Tetaplah percaya diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah, itu adalah kuncinya.
Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Begitu juga dengan mengejar sebuah impian. Tidak ada jalan pintas untuk meraih impianmu. Maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Selamat belajar anak-anak. Anak-anak, sekarang kita bahas mengenai syarat kenaikan kelas. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Program pembelajaran selama 1 tahun itu meliputi yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar. Kemudian kalian juga harus memiliki nilai ulangan harian maupun tugas secara lengkap. Dan dilanjutkan dengan harus mengikuti penilaian tengah semester, baik itu semester ganjil maupun semester genap. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti penilaian akhir semester. Dan yang terakhir adalah kalian harus mengikuti penilaian akhir tahun. Itu semua adalah rangkaian kegiatan yang akan kalian laksanakan dalam 1 tahun sebagai syarat kenaikan kelas. Syarat yang kedua adalah memiliki nilai sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial minimal baik atau B. Yang ketiga adalah memiliki nilai rata-rata dalam 1 tahun maksimal 2 mata pelajaran yang tidak tuntas atau di bawah KKM. Jadi, pada saat kalian mendapatkan nilai dari semester 1, kemudian kalian jumlah dengan nilai semester 2 dibagi 2, maka hasilnya harus lebih besar atau sama dengan 80. Syarat kenaikan kelas yang keempat adalah kehadiran peserta didik minimal 90% dari jumlah hari efektif. Jadi, pada saat kalian tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, harus sepengetahuan orang tua, dan orang tua harus minta izin ke wali kelas agar prosentase ketidakhadiran kalian bisa memenuhi syarat kenaikan kelas. Yang terakhir, sebagai syarat kenaikan kelas adalah berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai hal-hal yang harus kalian capai selama kalian belajar di SMP Negeri 20 Jakarta. Pada akhirnya Ibu ucapkan selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual, dan nanti pada tanggal 20 Juli 2020 selamat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.